نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanifitina azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah malam ini kita akan meneruskan materi kita. Kita masih membicarakan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang-orang yang salat berkaitan dengan sutra. Pada pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang miqdar sutrah al-mujzi'ah, yaitu kadar atau tinggi sutrah yang diperbolehkan ataupun yang dibenarkan. Sutrah ada tinggi yang dianjurkan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Allati tasattara al-musalli, yang digunakan sebagai sitar ataupun sutrah bagi orang yang salat. Tadfa'u anhu dararun nar, dengan sutrah itu dia terhindar dari gangguan orang-orang yang berlalu. Ini adalah sulul aqrab ar-rahli, seperti tinggi ujung celana. Wala yajuz ayyattafi al-musalli fi waqti sa'ah bima duna dzalika. Dalam kondisi lapang itu tidak sah atau tidak boleh orang yang salat mengambil sutrah yang lebih pendek dari itu, dari ujung celana atau tinggi ujung celana. Nanti kita jelaskan berapa kira-kira tingginya ataupun panjangnya. Ada beberapa riwayat di antaranya dari Rawahah yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhkharat ar-rahli falyusalli. Jika salah seorang dari kami meletakkan di hadapannya benda seperti tingginya seperti ujung pelana kuda ataupun unta, falyusalli, hendaklah dia kerjakan salat. Wala yubali man marra wara'ahu dzalika, jangan dia pedulikan, jangan dia hiraukan orang-orang yang lewat di belakang sutra itu. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Inna Rasulullah fi ghazwati Tabuk an sutratul musalli." Pada perang Tabuk Rasulullah pernah ditanya tentang sutra orang yang salat. Maka beliau mengatakan, yaitu ditanya tentang spesifikasinya, tingginya dan bentuknya. Maka Rasulullah mengatakan sama salat rahmi, yaitu seperti ujung celana. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah, "Idza qama ahadukum yusalli." Ini hadis Abu Dzar yang mengatakan Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kamu mengerjakan salat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithla al-rahli, maka bisa menjadi sutra baginya jika di hadapannya terdapat benda tinggi ujung celana. Fa in lam yakun baina yadayhi mithla al-rahli, jika dia tidak ada di hadapannya benda setinggi ujung celana, فإنه يقطع صلاته al-himar wal mar'ah wal kalb al-aswad, maka salatnya dapat ditutup oleh al-himar, yaitu keledai, wal mar'ah wanita, dan al-kalb al-aswad anjing hitam.
Wa ahlul ilmi yarawna anna ta'khir al-bayan an waqtil hajah la yajuz. Ini satu kaidah yang dibuat oleh para ulama, yaitu ta'khir al-bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak boleh menunda penjelasan pada waktu yang dibutuhkan, dan termasuk salah satu waktu hajah adalah pada saat istisqa, yaitu ditanya, dimintai penjelasan. Karena itu inna ila amma yujzi. Rasulullah ditanya tentang sesuatu yang bisa dan boleh dijadikan sebagai fitrah, yang sah dijadikan sebagai fitrah. Kalau kan yujzi aqal min dzalika, kalau lebih rendah dari itu boleh dan dibenarkan menjadi fitrah, lamma jaza al-akhar an waqti soal. Tentunya tidak boleh ditunda ataupun ditangguhkan setelah munculnya pertanyaan tersebut. Yaitu kita menjawab pertanyaan itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ukuran untuk fitrah, tingginya yaitu setinggi mu'akhkharat al-wahyi, yaitu ulangan. Ini tingginya ya, bukan lebarnya. Nanti di sini juga saya membantah orang-orang yang mengatakan bahwa ukurannya adalah lebar, bukan panjang, bukan tinggi. Ya, kalau lebar berarti itu benda diletakkan seperti ini, bukan seperti ini. Ya, demikian. Warahal miqdaru dirah. Rahal miqdaru dirah. Pelana itu ujungnya adalah itu tingginya kadar satu dirah, satu hasta. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah, Qatadah, Thawri, Nafi' dan lain-lain. Wazirah, dan ukuran dirah itu adalah baina tarful mirfaq, yaitu antara ujung mirfaq itu ila tarfil al-asabi al-wusta, sampai ke ujung jari tengah. Wa yuqaddar, dan ukurannya kira-kira 46,2 cm. 42,6 cm. Iya ada. Nah kira-kira segitulah atau seginilah dia sutra yang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ukurannya tadi di sentimeterkan sekitar 46,2 cm. Ini ukuran sutra. Jika kita menemukan bendanya dalam kondisi lapang, kalau kita ada pilihan dua benda, satu seperti ini, satu lebih tinggi lagi, maka mana yang kita pilih? Yang lebih tinggi. Kalau bisa lebih untuk lebih memastikan bahwasanya tingginya itu sudah memadai. Nah demikian. Dalam waktu lapang ya, dalam kondisi kita tidak menemukan apa-apa, maka ya kita katakan benda yang kurang dari itu juga dibenarkan. Baik. Wasalla ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukuran 46,2 cm ini adalah tingginya, bukan lebarnya. Karena kalau lebarnya 46,6 cm, 46,2 cm, ya tentunya ini susah untuk menjadi benda seperti ini ya. Susah untuk mencari benda 46 kali 46. Ya, kecuali dinding kan begitu. Nah, jadi susah menemukan benda yang seperti itu. Jadi jelas yang dimaksud adalah tingginya, bukan lebarnya juga. Karena kalau dikatakan juga lebarnya, maka seperti yang disebutkan tadi, akan kesusahan kita mencari benda yang lebarnya seperti itu. Tapi kalau tingginya seperti itu, mungkin banyak dan bisa diadakan. Baik, seperti itu. Sebagai contoh, itu meja ini bisa dijadikan sutra. Kalau anda mau menjadikannya sebagai sutra, mana yang terbagus? Dibuat dalam kondisi seperti itu atau ditegakkan? Tegakkan. Kenapa? Ya, lebih tinggi dan lebih mendekati kepada ukuran yang disebutkan oleh para ulama di sini, atau dirah yaitu 46,2 cm. Demikian seperti itu. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة والرمح ونحوهما. Dan telah sahih juga dalam banyak riwayat bahwasanya Rasulullah salat dengan menghadap tombak ataupun busur panah yang ditancapkan, dan sebagaimana dimaklumi bahwa kedua benda ini sangat tipis, jitqa,
sangat tipis. Ya, kalau diukur lebarnya, ya tentunya tidak sampai 5 ataupun bahkan kurang dari 3 cm lebarnya, bahkan kurang dari itu. Ya, kalau bahkan busur panah, ya kalau anak panah itu mungkin lebih tipis lagi. Demikian benefitnya. Mungkin ukuran selebar jempol ini aja. Wa hadha yu'akkid anna al-maqsud bi bulughi sutrah zira'an fi tuli la fil ard. Jadi ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan tinggi dengan ukuran itu 46,2 cm itu adalah fitul, yaitu tingginya. La fil ard, bukan lebarnya. Nah, dalam hal ini Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengatakan wa dalil min akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu arada mithla akhiratir rahli. Dalilnya adalah kabar-kabar dari Rasulullah bahwa yang beliau maksud adalah ya benda seperti atau seukuran ujung pelana. Fitul, yaitu tingginya. La fil ardi, bukan lebarnya. Qa'imun sabitun, yang bisa tegak, yang bisa diberdirikan tegak begitu. Itu namanya qa'imun sabitun. Berdirikan dan tegak lurus. Bukan dimiringkan seperti ini, bukan dimiringkan seperti ini, apalagi dilebarkan seperti ini. Nah, demikian. Minhu akhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana turaqas lahu al-hirba. Di antaranya adalah kabar-kabar riwayat-riwayat dari Rasulullah bahwasanya beliau ditancapkan di hadapan beliau al-hirba, itu tombak. Kemudian beliau salat dengan menghadapnya. Wa ardul hirbah la yakunu ka'ardi akhiratir rahli. Tentunya lebar dari sebuah tombak itu tentunya tidak sama seukuran dengan apa? Dengan ujung pelana. Beliau juga mengatakan wa fi amri Nabi bil istitari bis sahmi fi shalah. Demikian juga perintah Rasulullah untuk menancapkan sutra berupa saham, yaitu anak panah di dalam salat. Ma bana wa thabata annahu arada bil amri bil istitar bi mithli akhiratir rahli fi tuliha la fi tuliha wa ardiha jami'an. Demikian pula yang telah sahih dari Rasulullah bahwa beliau memerintahkan untuk mengambil sutra seperti ujung pelana. Itu semua menjelaskan annahu fi tuliha, bahwasanya yang beliau maksud adalah tingginya. La fi tuliha wa ardiha jami'an, bukan tinggi dan lebarnya. Demikian. Ini penegasan dari Ibnu Khuzaimah rahimahullah, karena mungkin ada orang yang beranggapan bahwasanya yang dimaksud satu hatta itu adalah apa? Lebarnya. Hingga sekarang ya seperti sejadah-sejadah itu sebagian orang dianggap itu sebagai sutra. Sutranya itu seperti itu, ya, lebarnya, bukan tinggi. Jadi yang diambil di sini adalah tingginya, bukan lebarnya. Wa alaihi, nah berdasarkan hal itu, la yajuz ittikhadhu al-khatti sutratan. Tidak boleh menjadikan garis sebagai sutra. Ma'al qudrah ala ittikhadhi ghairi. Kalau dia mampu untuk mencari barang-barang lain, benda-benda lain. Walau kana asa atau mata'an atau qasbatan atau turaban, walaupun itu tongkat misalnya, atau benda atau barang, tas atau kayu atau tanah, gundukan tanah atau batu yang disusun-susun, hatta law jama'a hijaratan fawqa ba'daha fawqa ba'din. Dan walaupun dia mengumpulkan batu bata disusun begitu ya hingga tinggi, sebagaimana dilakukan oleh Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Ya, jadi harus mencari benda-benda yang memiliki tinggi, tidak cukup dengan garis saja. Wa minal jadir bidzikri, dan sebagaimana yang telah disebutkan, ya, perlu disebutkan di sini dan pernah kita juga singgung ini, anna hadits ittikhad al-khatti sutratan ba'id, bahwa menjadikan garis sebagai sutra itu adalah hadisnya baik, ya, tidak sah. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud tapi hadisnya baik. Telah diisyaratkan kedaifannya oleh Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Al-Baghawi dan lain-lain. Demikian juga Ad-Darqutni mengatakan la yasih wa la yasbut, tidak sahih dan tidak sah hadisnya. Yaitu hadis yang menjadikan khat, yaitu garis sebagai sutra. Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam Sunan Harmalah,
Beliau mengatakan wala yakhuttul musalli baina yadayhi khattan. Bahwa orang yang salat tidak boleh menarik garis ataupun membuat garis di hadapannya. Lalu dia salat berdasarkan garis itu bukan sutra. Illa ayyakuna dzalika fi haditsin sabitin fayuttaba, kecuali jika ada hadis yang sahih, maka barulah boleh diikuti dan diamalkan. Nabi Imam Syafi'i mengatakan dalam sahih hadis bahwa madhabi. Jadi belum mengisyaratkan ada hadisnya, tapi masih dipersoalkan kesahihannya, yaitu hukum status hadis tersebut. Maka beliau mengatakan illa ayyakuna dzalika fi haditsin sabitin. Jika hadisnya dalam masalah itu sahih, ya barulah boleh diikuti. Jika tidak, maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran amal. Demikian Ibnu Fiddin. Wa qala Malik fi al-Mudawwanah al-khattu batilun. Garis adalah batil. Artinya hadis yang menjelaskan tentang garis sebagai sutra itu adalah hadis yang batil, tidak sah. Wa dha'afahu min al-mutaakhirin Ibnu Salah wa Nawawi wal Iraqi wa ghairuhum. Dan ini juga dibaikkan oleh ulama-ulama mutaakhirin yang datang belakangan seperti Ibnu Salah, An-Nawawi, Al-Iraqi dan lain-lainnya. Dan yang termasuk di antara ulama yang membaikkannya adalah Syekh Al-Albani di dalam Tamamul Minnah, ketika membantah Syekh Sabit di dalam buku Fiqh Sunnahnya. Baik. Wa baqiya ba'da hadza yuqal. Kemudian setelah itu ini kita melanjutkan satu perkara yang perlu diketahui lagi, yaitu innal ma'mum la tajibu alaihi sutra. Bahwa makmum tidak wajib mengambil sutra. Makmum ya dalam salat berjamaah tidak wajib mengambil sutra. Maka dari itu salah sebagian orang yang mencegah orang lewat melintasi sebahagian dari shaf pada salat berjamaah, yaitu makmum menghalang. Ketika dia mau mengisi tempat kosong, ya, atau mengambil satu tempat, ya di dalam salat berjamaah dia melewati sebagian shaf atau di hadapan shaf makmum, maka ada sebagian makmum yang mencegahnya. Ya, yang lucunya waktu salat sendirian dia tidak cegah. Ya, demikian Ibnu Fiddin. Ya, dan bahkan di kalangan orang-orang awam, hal semacam ini dianggap satu kesalahan besar. Ya, sementara setelah selesai sholat, mondar-mandir di hadapan orang sholat itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang salah dan keliru. Ini terbalik. Justru setelah sholat kita harus memperhatikan orang-orang yang masbuk untuk tidak lewat di hadapannya. Nah, demikian. Sebagian orang awam bahkan mereka lebih segan ya lewat di hadapan orang yang tidak sholat daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Ya. Ada orang nggak sholat situ nggak mau dia lewat, segan dia. Nah, ada orang sholat itu lewat dia. Nah, ini adalah satu yang keliru. Khususnya setelah sholat berjamaah di sana ada jemaah-jemaah yang masbuk. Nah, ini kita harus menghormati mereka karena mereka sholat di awalnya itu sudah pakai sutra, yaitu imam. Kemudian ya imam selesai mereka masih melanjutkan sholat. Ya, beda halnya dengan orang yang mulai dari sholatnya itu tidak pakai sutra. Orang yang masbuk ini kondisinya sama seperti orang yang sholat dengan menghadap kepada kendaraannya, yaitu keledainya, atau kudanya, atau ontanya. Kemudian ontanya pergi. Ontanya lari, atau kudanya lari, atau keledainya lari. Maka dia telah terhitung sholat menghadap sutra di awal sholat. Nah, kemudian kita harus menghormati orang yang sholat kondisinya seperti ini. Jadi terutama di dalam sholat berjamaah bagi orang-orang yang masbuk ini harus dihormati. Jangan kita lewat melintas di hadapan mereka. Baik. Wa sutrah fi shalatil jamaah min mas'uliyatil imam. Sutrah di dalam sholat berjamaah ini tanggung jawab imam. Jadi kalau imam tidak mengambil sutrah, maka yang berdosa dalam hal ini adalah imam. Makmum tidak berdosa. Makmum tidak salah dan tidak kurang sholatnya. Yang kurang sholatnya adalah sholat si imam. Nah, demikian. Wala yutawahhamu mutawahhimun anna kulla musallin sutratuhu al-musalli alladhi amamahu. Janganlah ada yang mengira ya bagi para makmum bahwa sutranya adalah orang yang ada di hadapannya. Ini keliru. Sutranya bukan orang yang ada di hadapannya. Ya, sutra makmum adalah sutra imam.
bukan imam ya. Sutra makmum adalah sutra imam, bukan imam menjadi sutra, bukan. Hingga kita tidak boleh lewat di saf yang pertama, khususnya yang di belakang imam persis. Bolehkah kita lewat di saf pertama, melintas misalnya di saf pertama, kita melintas di hadapan saf pertama, yang tentunya kita akan lewat di hadapan orang yang berdirinya persis di belakang imam. Lewat kita di depannya. Itu boleh, karena yang jadi sutra itu bukan imamnya, akan tetapi sutra imam. Ya, itulah yang jadi sutra para makmum. Yang tidak boleh lewat di hadapan imam, itu tidak boleh antara dia dan sutranya. Baik, lanjut. Fa inna dzalika la yakunu fi shafil awal. Karena itu tidak akan mungkin terjadi di shaf yang pertama. Khususnya masjid-masjid yang tidak pakai ini juga menunjukkan ya, bahwa masjid-masjid itu biasanya tidak pakai apa? Mihrab. Ya, kalau masjid yang pakai mihrab menjorok ke depan kan begitu ya, shaf pertama tentunya menghadap dinding. Nah, ini kita bicara masjid yang sunnah. Dia tidak pakai mihrab seperti di sini. Nah, kalau kita sholat di sini, tentunya imam di sini ya. Di mana shaf pertama? Ya di sini, di belakang ini. Nah, mereka tidak jauh dari sutra. Nah, ini tidak terjadi pada orang-orang yang berada di dalam shaf pertama. Tsumma innahu yaqtadi man al-mar baina as-sufuf. Kemudian ini juga berkonsekuensi bahwa para makmum harus mencegah orang-orang yang lewat di hadapan shaf atau di antara di sela-sela shaf. Sementara hal itu tidaklah mengapa, dan dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ini dalilnya bahwasanya lewat di sela-sela shaf itu tidak mengapa, itu dibolehkan. Ibnu Abbas mengatakan, "Jitu ana wal Fadl ala atani." Aku dan Fadl adalah saudara Ibnu Abbas. Aku datang bersama Al-Fadl dengan mengendarai atan. Atan itu adalah keledai betina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Sementara Rasulullah sedang salat di Arafah. Famararna ala ba'di shaf. Kemudian kami lewat di salah satu shaf, di depan salah satu shaf. Fanazalna fataraknaha tarta. Lalu kami turun dari keledai itu dan kami biarkan keledai itu merumput. Wa dakhalna ma'a Rasulillah fi shalah. Kemudian kami ikut salat bersama Rasulullah. Falam yaqul lana Rasulullah shay'an. Sementara Rasulullah tidak menegur apapun terhadap kami. Jadi Rasul tidak menegur mereka berdua. Di dalam riwayat lain dikatakan annal atan marrat baina yaday ba'dil awal. Maksudnya keledai itu lewat di hadapan shaf pertama. Ya, jadi ketika itu ya, keledai betina itu lewat di hadapan shaf pertama. Bagaimana dia sebutkan? Ya, kalau keledai itu lewat di hadapan shaf pertama, tentu dia akan lewat di hadapan orang yang persis di belakang imam salatnya. Jadi sudah memutus salat mereka. Nah, demikian. Dan Rasulullah tidak menegur apapun, tidak berkata apapun kepada keduanya. Dan salat mereka tidak terputus karena yang lewat itu keledai. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya salah satu di antara tiga perkara yang membatalkan salat apabila lewat di hadapan orang yang salat adalah keledai. Nah, jadi keledai tidak memutus salat mereka. Ya, karena tidak lewat di hadapan sutra mereka, kecuali keledai itu lewat di hadapan imam, maka batallah salat mereka semua. Demikian yang kondisi. Fahada Ibnu Abbas wal Fadl yamurran ala himar unta. Coba lihat dari kisah ini, Ibnu Abbas dan Al-Fadl lewat dengan mengendarai keledai betina di hadapan shaf. Namun tidak ada satu orang pun sahabat yang mencegah lewatnya keledai tersebut. Ya, mencegah lewatnya keledai tersebut. Falam taruddul al-atan aidan. Mereka tidak mencegah keduanya dan tidak juga mencegah keledai betina itu. Tsumma lam yunkir ahadun alaihim dzalika wala nabi. Tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya. Tidak para sahabat dan tidak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengatakan minal mungkin ay yakuna an-nabi lam ya'lam dzalika. Ada kemungkinan atau anggaplah ada orang yang mengatakan mungkin Rasulullah tidak mengetahuinya, maka jawabannya adalah illam yakun ra'ahuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bijanibihi faqad ra'ahuma min khalfihi.
Ya, kalaulah Rasulullah SAW tidak melihatnya dari sisinya, maka Rasulullah bisa melihat keduanya dari belakangnya. Karena Rasulullah bisa melihat apa-apa yang ada di belakang beliau di dalam salat. Rasul mengatakan, "Hal tarawna qiblati hahuna?" Tidakkah kalian lihat kiblatku di sebelah sini? Wallahi la yakhfa 'alayya khushu'akum wa la ruku'akum. Sungguh tidak tersamar atasku rukuk kalian dan khusyuk kalian. Inni la arakum min wara'i dhahri. Sungguh aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi Rasulullah bisa mengetahui keadaan di belakang beliau, bagaimana khusyuknya sahabat, rukuknya mereka, kan begitu ya. Nah, tentunya Rasulullah lebih tahu tentang kejadian itu. Ya, apalagi tentu saja kalau itu terjadi di saf pertama, ya tentunya kita mengetahui ya keledai begitu besar, ada penunggangnya lagi kan begitu ya lewat. Ya tentunya ini pasti diketahui oleh Rasulullah. Sangat kecil kemungkinan Rasulullah tidak mengetahuinya. Sementara dalam salat kan tidak boleh menjam. Ya, jadi kemungkinan Rasulullah tidak menjam, tidak memejamkan mata. Di dalam salat dilarang memejamkan mata. Ya, jadi ya kemungkinan besar ya Rasulullah mengetahui peristiwa itu. Nah, tapi Rasulullah tidak mengingkarinya. Baik. Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis Ibnu Abbas hadza yakhussu hadis Abi Sa'id. Hadis Ibnu Abbas ini mengkhususkan hadis Abu Sa'id yang berbunyi, apabila salah seorang dari kamu salat, maka janganlah dia membiarkan seorang pun lewat di hadapannya. Ya, ini berlaku bagi fa inna dzalika makhsusun bil imam wal munfarid. Ini berlaku secara khusus bagi imam dan orang yang salat sendirian. Fa ammal ma'mum fala yadurruhu man marra baina yadayhi. Adapun makmum maka tidak merusak salatnya apapun yang lewat di hadapannya, walaupun anjing hitam, keledai dan wanita. Itu makmum. Jadi hadis Ibnu Abu Sa'id tadi khusus bagi imam dan orang yang salat sendirian. Wa hadza kulluhu la khilafa fihi bainal ulama. Dan ini adalah suatu perkara yang tidak diperselisihkan lagi di kalangan ulama. Dan dari situ juga dapat kita ketahui anna salatal jamaah salatun wahidatun bil adad. Bahwasanya salat berjamaah itu adalah dianggap sebagai satu salat. Walaupun jumlahnya banyak, yang ikut banyak orang yang salat tapi dihitung satu salat. La annaha salawat bi adadin man fiha. Ya bukan dihitung sebanyak orang yang salat, tapi dihitung satu salat. Ya imam bersama makmumnya. Ya bukan salat imam bersama makmumnya yang berjumlah mungkin 10, 20, 30, berarti 31 salat atau 21 salat. Kalau makmumnya 20 atau 30 orang, itu terhitung satu salat. Walidha uktufiya biha fi sutratin wahidatin. Oleh karena itu cukup ya dengan membuat satu sutra saja. Tidak perlu membuat 31 sutra atau 21 sutra. Walau kana shalawat lahtaja kullu man fiha ila sutratin. Kalau salat itu adalah salat terpisah, terhitung masing-masing orang satu salat, maka harus membuat sutra sebanyak orang yang salat itu. Nah, ini sangat menyusahkan. Jadi ini adalah kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam, bahwasanya sutra makmum adalah sutra imam. Nah, sutra imam menjadi sutra bagi para makmum. Baik. Kemudian berikutnya Ikhwanifiddin, fa in lam yattakhid al-imam sutra. Bagaimana jika kondisinya si imam tidak mengambil sutra? Ya tidak menghadap sutra. Maka faqad asa'a. Dalam hal ini imam telah berbuat buruk. Wa kana taqsir minhu, dan kekurangan dalam salat itu ada padanya. Wala yajibu ala kulli ma'mumin an yattakhidha sutratan li nafsihi. Dalam kondisi seperti itu, misalnya si makmum tahu imamnya tidak menghadap sutra, apa yang antum harus lakukan? Misalnya kita salat berjamaah di masjid, ya, itu kadang-kadang terjadi juga. Imamnya memang sengaja dia nggak pakai sutra, sementara dinding kiblat jauh, tidak bisa dianggap sebagai sutra dindingnya, karena terlalu jauh, misalnya mengambil tempat agak ke belakang, atau di masjid yang miring-miringkan kan gitu ya. Jadi agak jauh itu antara berdirinya imam dengan dinding masjid, sangat jauh.
Lalu imamnya tidak menghadap sutra. Ya, sebagaimana sebagian orang awam atau kebanyakan orang-orang awam, dia nggak peduli. Ya. Bahkan begitu habis qomat langsung apa? Takbir kan begitu ya, tanpa perlu lagi tasbihatul sufuf, apalagi mencari sutra. Dia takbir begitu saja, Allahu Akbar. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para makmum ketika mengetahui imamnya tidak pakai sutra? Apakah perlu mereka mengambil sutra masing-masing dengan alasan imam tidak pakai sutra? Maka dalam kondisi seperti ini beliau mengatakan, ya, wala yajibu ala kulli ma'mumin ayyattakhidha sutratan min nafsihi. Bagi makmum dalam kondisi seperti itu tidak perlu mengambil sutra masing-masing. Ya, wa ayyamna al-mar, dan tidak perlu juga dia menahan orang yang lewat di hadapan shaf dalam kondisi seperti itu. Baik, demikian yang penting rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada masalah. Idza qama al-masbuq yaqdi ma fatahu ma'al imam. Jika orang-orang yang masbuk berdiri untuk melanjutkan ataupun menyempurnakan salat yang terluput bersama imam, apakah masih berlaku sutra imam tersebut? Dikatakan di sini itu tidak berlaku lagi. Kharaja min anqaulihi ma'muman. Dia telah keluar dari statusnya sebagai makmum. Berarti sutra imam juga sudah selesai. Selesai dengan berakhirnya salat dengan salam imam ke kanan. Berarti terputuslah, ya, habislah, selesailah hubungan antara imam dan makmum. Masbuk tidak dikatakan makmum. Orang yang masbuk tidak dikatakan makmum. Dia terhitung salat sendiri-sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka setiap orang yang masbuk harus mencari sutra masing-masing. Ya, orang yang masbuk harus mencari sutra masing-masing. Famadza yaf'al? Maka apa yang harus dilakukannya? Nah, Imam Malik mengatakan, wala ba'sa, dan tidak mengapa ayan hadzal ladzi yaqdi ba'da salamil imam. Dan tidak mengapa orang yang mengqadha ataupun orang yang melanjutkan atau masbuk, orang yang masbuk setelah salamnya imam untuk mencari sutra yang paling dekat dengannya. Ila ma qaruba minhu minal asatin baina yadayhi wa an yaminihi wa an yasarihi wa ila khalfihi yuqahhiru qalilan. Ya, maka dia harus mencari sutra yang paling dekat dengannya. Bisa itu tiang ataupun dinding ataupun sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sutra yang ada di depannya atau di kanannya atau di kirinya atau di belakangnya. Dan dia boleh yuqahhiru qalilan, dia boleh mundur pelan-pelan ke belakang atau berjalan ke depan. Yatasattar biha idza kana qariban minhu, jika benda-benda itu, jika sesuatu yang ingin dijadikannya sutra itu dekat dengannya, ya idza qaruba idza kana dzalika qariban, jika dekat. Wa in ba'uda, jika benda itu jauh, misalnya dinding jauh dari kita, tiang juga jauh, atau sesuatu yang bisa kita jadikan sutra itu jauh di luar jangkauan kita, maka aqama, dia tetap berdiri di situ. Ya, wadaro almar juhdahu, maka dan dia berusaha untuk mencegah orang-orang yang sholat di hadapannya sebatas tempat sujud. Ya, nah demikian. Sebatas, ya kalau di depan itu tidak perlu dia jalan untuk mencegah orang, tidak perlu. Kalau yang di depan sana, nah demikian. Ya, jadi ini juga menjelaskan kepada kita, ya, kalau misalnya untuk masuk di saf kedua, ya saf kedua, lalu orang itu lewat di sini, itu tak mengapa, ya itu tak mengapa. Seperti yang sudah dijelaskan, dalam kondisi seperti ini dia tidak bersutra karena darurat, ya, karena dia masuk dan dia tidak menemukan apa, dia tidak menemukan sutra yang paling dekat dengannya. Ya, maka boleh lewat di hadapannya kadar tidak melintas tepat di hadapan antara dia dan tempat sujudnya. Nah, demikian penjelasan Allah. Dan apabila ada orang yang ingin lewat di hadapannya antara dia dan tempat sujudnya, maka daro al-mar yuhdahu, dia berupaya kuat mungkin untuk mencegah orang yang lewat di depannya. Demikian penjelasan. Wa qala Ibnu Rushd,
idza qama li qada'i ma fatahu min salatihi, jika seorang melanjutkan salat yang terluput, yang tertinggal dari salatnya, yaitu dia masbuk, fa in kanat bi qurbihi sariyah, jika di dekatnya ada tiang, sara ilaiha, dia boleh berjalan mendekatinya. Wa kan sutratan lahu bi baqiyati salatihi, dan itu tiang itu menjadi sutrah bagi sisa salatnya, untuk sisa salatnya. Fa in lam takun bi qurbihi sariyah, jika tidak ada di dekatnya sariyah, ya sariyah itu tiang, salat kama huwa, maka dia salat di situ saja. Para ulama di sini tidak menjelaskan jauh dekat itu ukurannya berapa. Ya, pernah ditanyakan ya kepada beliau yang menulis, ya sekadar 3 langkah. 3 langkah itu tergolong apa? Dekat. Kalau lebih dari itu harus 10 langkah ke 4, 5 langkah, 7 langkah ke sutra, itu artinya jauh. Maka dia tetap berdiri di tempatnya. Jadi diperkirakan saja. Ya, kalau ini dengan 3 langkah itu bisa dekat ke sutra, maka dekati. Ya, ke depan, ke belakang, ke kanan maupun ke kiri. Jika ternyata jauh lebih dari 3 langkah, ya, kanan ke kiri, ke muka, ke belakang, maka dia tetap berada di tempatnya. Dia salat sebagaimana dia sebagaimana kondisinya itu, ya, tetap di tempatnya. Wa dara'a man yamurru baina yadayhi mastata'. Lalu dia harus mencegah orang-orang yang lewat di hadapannya semampunya. Baik. Wa man marra baina yadayhi fa huwa atim. Bagi yang lewat di hadapannya maka dia berdosa, yaitu di hadapannya antara dia dan tempat sujud. Yang bisa dalam jangkauan ya tentunya. Ya, kalau dia di situ dan dia tidak bisa maju ke depan, ya orang yang lewat sini bagaimana dia cegah? Lari dari itu main apa namanya? Alim galah namanya. Kan begitu. Jadi tidak, itu dia cegah kadar antara apa namanya dia dan tempat sujudnya saja. Nah, kalau ada yang lewat di depan itu maka dia berdosa, orang yang lewat itu. Wa amma man marra baina sufuf, adapun orang yang lewat di sela-sela shaf, idza kana al-qawmu fi sholati ma imamihim, jika mereka itu salat bersama imamnya, fala haraja alaihi bidzalika. Nah, dalam kondisi ini tidak mengapa. Lianna al-imam sutrah lahum, karena imam menjadi sutra bagi mereka, yaitu sutra imam menjadi sutra bagi mereka, wabillahi taufiq. Baik, demikian itu perkataan Ibnu Rushd. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik dan diikuti oleh Ibnu Rushd, ya ini adalah perkara yang harus kita perhatikan dan tidak boleh diselisihi. Wadzalika li'anna al-masbuq dakhala fi salatihi kama umiru. Sebab orang yang masbuk ini, orang yang terlambat ini, dia masuk ke dalam salat bagaimana yang telah diperintahkan, dia tidak melanggar. Dia tidak ada yang dilanggarnya. Ya, dia salat mengikuti imam dan imam bersutra. Sutra imam sutra bagi dia. Nah demikian. Jadi dia tidak melanggar apa-apa. Dia tidak melanggar satu hal yang dilarang. Walaisa alaihi dzalika sutra. Dan tidak ada kewajiban sutra atasnya waktu itu. Wa halatuhu, dan ketika selesai salat maka keadaannya sama seperti musabahatu liman ittakhadha dabbatan sutra. Kondisinya sama seperti orang yang menjadikan kendaraannya ataupun tunggangannya sebagai sutra. Fanfalakat, lalu hewan itu pergi. Ya, antum salat di hadapan sepeda motornya raib. Atau onta, atau apa namanya? Ya ditambat tentunya ya, onta yang yang ditambat, kendaraan yang ditambat, misalnya keledai itu ditambatkan begitu ya, atau diikat. Lalu kita salat menghadap keledai seperti yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia pernah salat dengan menghadap ke kendaraannya, dan Rasulullah juga pernah melakukannya. Falaisa muqassiran fi tilkal halah. Maka dalam kondisi seperti itu dia tidak bisa disalahkan, karena dia sudah menghadap sutra. Tapi sutranya yang salah, sutranya lari, gitu. Itu bukan salah dia. Walakin in tayassara lahu ittikhadhu sutra, namun jika dia mampu untuk mengambil sutra, li alla yuqi'a al-marina fil ismi, agar orang-orang tidak jatuh dalam dosa karena lewat di hadapannya, fa alaihi yaf'al dzalika. Maka dia harus melakukannya. Wa illa yatayassar raddal mar baina yadayhi. Jika tidak bisa diambil sutra, maka dia cegah orang yang mau lewat di hadapannya semampunya. Nah, demikian yang saya ikuti.
Dan ini mungkin ya sering kita alami dan sering terjadi. Kita masbuk di sebuah masjid, ya kan? Kemudian selesai sholat, ya tentunya kita masih bisa menjadikan orang-orang yang ada di hadapan kita sebagai sutra. Nah kalau dia ngerti, kalau kita sholat di masjid-masjid umum, habis sholat bubar, kan begitu ya, masing-masing pergi. Sehingga di hadapan kita bolong, lowong, nggak ada apa-apa. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau dinding yang bisa dijadikan sutra itu dekat, melangkahlah ke dinding itu, mendekati dinding itu. Kalau tidak, harus terlalu jauh, misalnya perlu beberapa langkah yang banyak, mengambil langkah yang banyak untuk ke situ, maka tetaplah berdiri di tempat kita dan segala orang yang mau lewat di hadapan kita semampu kita. Nah demikian yang Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam kondisi ini itu ma'dzur. Ya ma'dzur, bagaimana yang disebutkan kondisinya seperti orang yang sholat menghadap kendaraannya lalu kendaraannya itu pergi. Baik. Nah itulah dia akhir dari pembahasan sutra. Ya ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin berkaitan dengan sutra. Dalam hal ini ada dua kesalahan. Yang pertama, orang yang sholat dia tidak menghadap sutra. Ya, atau sebagian mayoritas kaum muslimin mengabaikan tentang kewajiban sutra ini. Yang kedua, kaum muslimin ya tidak merasa bersalah lewat di hadapan orang yang sholat. Ya. Dengan sutra. Ya, sudah ada sutra misalnya ini sering terjadi pada kondisi masbuk ya, orang yang masbuk dia sudah menjadikan orang yang ada di hadapannya itu sebagai sutra. Misalnya ini dia rakaat kedua, dia saf kedua. Ya, kita contohkan, kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah ini orang yang selesai sholat duduk di depannya. Ini dia duduk, dia sholat dia apa namanya? Dia menyambung sholat. Namanya juga masbuk. Lalu ada orang datang, ya, lewat di hadapan orang yang sholat ini. Ini sering terjadi di banyak masjid. Ya, dia sedang lewat di sini. Padahal dia tidak sholat, sudah dikir-dikir aja. Karena ini ada orang di sini. Wah ini orang tua. Tidak berani lihat. Di sini dia berani. Karena di sini yang sholat mungkin anak muda. Mana dipilih? Lewat di hadapan orang tua ini, atau lewat di sini. Kalau di sini nggak ada jalan yang lain, ya lewat di sini, ya lewat di hadapan sutranya. Nah demikian yang terjadi. Itu kesalahan yang paling banyak paling sering kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin yang paling terjadi. Rahimakumullah. Baik. Nah, kemudian masalah yang terakhir di dalam bab ini adalah sebelum kita masuk kepada pasal yang ketiga, yaitu kumpulan kesalahan orang-orang yang salat berkaitan dengan sifat salat mereka, yaitu al-inhiraf anil qiblah, menyimpang dari kiblat. Nah ini terjadi pada kita katakan masjid-masjid yang lama, di mana kita katakan arahnya sangat jauh menyimpang. Ini berlaku bagi masjid yang arahnya sangat jauh menyimpang. Ya. Barat di sana dia ngadap ke sana masjidnya. Ya tentunya dirobah ke sana kan begitu ya. Nah ini termasuk bab yang ya kita katakan kita tidak pendapat dengan penulis. Jadi walaupun ini buku, ya kita katakan mayoritas isinya kita pendapat, tapi ada bab-bab tertentu kita tidak pendapat dengan penulis. Termasuk di dalam bab ini. Karena beliau mengatakan di sini, dia ada mitawafuril adawat ad-daqiqah fi tahdidil qiblah. Karena tidak ada alat-alat yang canggih untuk menentukan arah kiblat. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya bagaimana cara untuk menentukan kiblat. Ya, cara untuk menentukan kiblat. Jadi selain bahwasanya seperti yang sedang heboh di Jawa sekarang ini, yaitu seribuan masjid itu dibelokkan kiblatnya. Dibelokkan kiblatnya. Terjadi perselisihan. Sebagian ada yang ada yang mau dibelokkan kiblatnya, sebagian lagi menolak. Terjadilah kontroversi ataupun perselisihan di kalangan kaum muslimin akibat masalah ini, disebabkan masalah ini. Nah, jadi ikhwan-fillah azanillahu wa iyyakum, kita sudah jelaskan bahwa dalam menentukan arah kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hadis
Ya, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Antara timur dan barat adalah kiblat. Nah, di sini saya lihat penulis Syekh Masyhur tidak menjelaskan masalah ini secara detail, hanya sekilas dengan pembahasan yang tidak tuntas, hingga tidak bisa kita tarik satu kesimpulan harusnya wajibnya memakai kompas untuk menentukan arah kiblat. Nah, tidak ada para ulama mutaqaddimin yang mengatakan seperti itu. Bahkan Ibnu Taimiyah telah menukil ijma' sahnya salat di masjid-masjid yang dibangun oleh para sahabat, walaupun masjid-masjid yang dibangun oleh para sahabat itu mayoritasnya tidak tepat mengarah secara garis lurus ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Nah, demikian. Itu kesepakatan para ulama mutaqaddimin dahulu. Dan sampai sekarang masjid itu tidak berubah kiblat. Seperti masjid Kuba dan yang sebagainya, bahkan Masjid Nabawi sendiri itu kalau dipakai alat kompas atau yang lebih canggih dari kompas, maka itu tidak tepat garis lurus ke Masjidil Haram. Dan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang meyakini sahnya salat di mana? Di Masjid Nabawi tanpa kurang, tanpa ada kekurangan. Tetap nilainya itu 1000 kali lipat salat di masjid-masjid lain. Demikian. Kita mesti rahimani wa rahimakumullah. Baik. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat satu kaidah yang penting, ya, bahwasanya syariat tidak menjadikan sesuatu yang harus dipelajari dari orang-orang kafir atau orang-orang non-Islam, non-Muslim sebagai patokan keabsahan, kesahihan ibadah-ibadah kaum muslimin. Jadi ibadah-ibadah kaum muslimin itu tidak tergantung kepada sesuatu yang harus dipelajari dari orang-orang kafir. Ya, dari orang-orang kafir. Sebagaimana kita ketahui bahwa perhitungan derajat, ya, lintang dan bujur ini itu yang membuat orang kafir, bukan dari kaum muslimin. Nah, ibadah-ibadah kaum muslimin itu sifatnya mudah, universal, dan bisa dilakukan oleh semua orang kapan saja dan di mana saja. Dahulu sampai sekarang, itulah sifat syariat. Jadi kita termasuk juga menyayangkan di sini kenapa saya hanya mengupas sekilas saja dan tidak mengupas secara panjang lebar. Dan pernah juga ditanya di daurah, beliau tetap berpegang kepada hal ini, yaitu apa wajibnya pakai alat itu untuk menentukan arah kiblat. Ya, begitulah dia. Ya, demikian konfidin. Kullun yu'fas wa yurad qawluhu illa sahih hadha al-qabr. Semua bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali penghuni makam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Atau bisa kita ambil, kita bawakan apa yang dimaksud oleh penulis di sini, walaupun sebenarnya bukan yang dimaksud oleh beliau, yaitu jika arah masjid itu sangat menyimpang, inhirafan yakunu fahisan, ya, yaitu apa, menyimpang sekali. Misalnya ini, ya, itu di sana barat, lalu dia menyimpang ke sana, ke utara atau selatan, dan ini jauh menyimpang, atau menyimpang ke tenggara ataupun ke barat laut atau barat daya, sehingga sangat menyimpang. Nah, dalam kondisi seperti ini ya tentunya harus diarahkan ke arah yang lebih tepat, yaitu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam menentukan arah kiblat. Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Antara timur dan barat adalah kiblat. Nah, demikian yang konfidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita tahu bahwa masjid-masjid yang dibangun oleh kaum muslimin dahulu tidak ada yang pakai kompas. Dan mereka tidak keberatan salat di situ dan menganggap salat di masjid-masjid itu adalah salat yang sah dan sempurna, tidak kurang karena ketiadaan kompas. Nah, demikian yang konfidin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ya, jadi ini tidak perlu dan saya kira jaranglah atau mungkin kasusnya hampir tidak pernah didengar masjid yang arah kiblatnya sangat menyimpang. Kalaupun ada ya kasusnya 1-2 lah, yaitu menghadap ke sana. Kecuali ada yang sifat Arfat, ya, ada yang kemarin itu di Sulawesi kiblatnya ke selatan. Aliran apa itu kemarin itu ditangkap orangnya. Itu kiblatnya mengarah apa? Ke selatan. Ya tentunya ini salah. Tapi kalau kiblatnya ke barat dan dia telah mengikuti petunjuk Nabi, kenal Nabi di dalam masalah menentukan kiblat, maka tidak perlu lagi kita taati arah masjidnya. Nah, demikian.
Mimma istarra ba'dul qa'imin 'ala amriha ila ittikhadhihi balil khas. Hingga untuk meluruskan arah kiblatnya terpaksa pakai apa? Pakai tali. Sehingga kalau demikian karena kiblatnya sudah mereng-mereng kan begitu ya. Maka yang garis tali yang ditarik juga atau garis yang ditarik juga mereng itu. Kadang-kadang itu sangat merusak pandangan. Ya, merusak keindahan satu ya. Kedua merusak dan menyulitkan. Ya, menyulitkan. Dan sebagian orang yang enggak tahu dia tetap salat menghadap mihrab yang dibangun. Tidak mengikuti garis itu. Demikian Ibnu Siti. Madduha bil ard, dia bentangkan di lantai untuk menentukan arah kiblat yang lebih dekat kepada kebenaran katanya. Nah, wa hadhihi hibaliya ghairil hibali allati ikhtarat mu'akharan. Dan tali ini tidak seperti tali yang dibuat di sebagian masjid. Ya, muddatil masajid, dibentangkan di masjid. Ya, biqasdi taqwimis shaf, dengan tujuan untuk meratakan shaf. Dan ini banyak. Sekarang ini ya rata-rata masjid itu pakai itu. Yaitu apa? Garis untuk atau misalnya permadani itu dibuat macam list ya. Untuk untuk merapikan dan meratakan shaf. Wa ka'anna al-muslimin wasala bihim al-ihmal fi sha'ni tatwir as-shaf wa tazahum bil aqdam wal manakib ila darajah annahum ihtaju ila mithli hadhihi al-ibad. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana lalainya kaum muslimin untuk merapikan shaf, meluruskan shaf hingga pengurus masjid terpaksa membuat tali-tali seperti ini. Ya padahal ini termasuk bid'ah. Tali-tali dalam masjid seperti ini termasuk bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mensyariatkan bagaimana cara untuk merapikan shaf, yaitu dengan perkataan beliau menugaskan orang-orang untuk merapikan shaf. Bahkan dahulu Umar bin Khattab meluruskan shaf dengan pedangnya. Dia berjalan di sela-sela shaf. Itulah dia sunnah untuk merapikan shaf, bukan dengan tali itu. Nah, karena tali itu sebagian imam begitu selesai iqamah dia langsung salat tanpa perlu lagi dia mengatakan kepada makmumnya tawu fakum wa tadilu tarasu atau memeriksa shaf-shafnya, karena bersandar kepada tali ataupun garis yang sudah dibuat di masjid tersebut. Nah, ini adalah satu bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Ini namanya bid'ah ya karena Rasulullah mampu untuk membuat itu. Dan para sahabat mampu untuk membuat itu. Dan ada kebutuhan untuk membuatnya. Akan tetapi mereka tidak membuatnya. Ini namanya sunnah tarkiyah. Ya, sunnah tarkiyah. Yaitu meninggalkannya adalah sunnah. Karena para sahabat, Rasulullah dan para sahabat meninggalkannya. Walaupun ada desakan untuk melakukannya. Maka membuatnya itu termasuk bid'ah. Ibn Jiddin rahimani wa rahimah. Ini termasuk bid'ah di dalam masjid. Yaitu membuat tali khusus sebagai acuan untuk merapikan shaf. Atau sebagian masjid keramik ya, dibuat keramik khusus gitu ya, sebesar ini kira-kira, ya sebagai batas shaf ya begitu. Nah, ini juga Ibnu Jiddin tidak perlu ya, tidak perlu. Dan termasuk juga hal yang diada-adakan di dalam masjid-masjid kaum muslimin. Baik, demikianlah akhir dari pasal yang kedua berkaitan dengan tempat sholat. Ya, kemudian pada pasal yang berikutnya kita akan membahas tentang kumpulan kesalahan orang-orang yang sholat berkaitan dengan sifat sholat mereka. Baik, ya itu saja. Jika ada